Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau Fadilat Syekhina Syekh Awad Karim Uthman Al-Aqli Al-Maliki melanjutkan menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung di dalam abiyat-abiyat syi'riyah dari Al-Imam Ibn Al-Wardi, bahwasannya Al-Imam Ibn Al-Wardi melanjutkan qasidahnya dengan ay bunayya isma' wasaya jama'at hikaman khussat biha khairul milal. Jama'at, kata beliau, al-aula jama'at, lebih baik dibaca jamaat. Ay bunayya, ay di sini kata beliau adalah muna linida'il qarib, untuk memanggil yang qarib, entah qarib min jihat nasab atau qarib min jihatil makan. Dari segi keilmuan artinya memanggil anak santrinya dengan ay, atau qarib dekat dari segi tempat. Ketika memanggil orang yang dekat dari kita, kita memanggil dengan ay. Ay bunayya, bunayya bitasghir, dengan sigat tasghir. Sigat tasghir di Arab dipakai diantaranya fungsinya untuk menunjukkan kecintaan terhadap orang yang dipanggil. Yu'ta bihi liidharil mahabbah. Terkadang tasghir itu dipakai di Arab untuk menunjukkan, menakbirkan rasa kecintaan terhadap orang yang dipanggil, seperti memanggil bunayya. Bahkan Al-Imam Ibnul Farid di salah satu syairannya beliau mengatakan awadtu hubaybi, tidak mengatakan habibi. Awadtu hubaybi bi rabbit turi min afati ma yajri min al-maqduri. Ma qultu hubaybi min at-tahqiri. Kata beliau, saya tidak mengatakan hubaybi dengan menunjukkan atau merendahkan orang lain. Bal ya'dhubu ismu syai' bi tasghiri. Bahkan akan lebih indah nama sesuatu ketika dipakai dengan tasghir, dengan sigat tasghir. Bal ya'dhubu ismu syai'i bitasghiri. Isma' wasaya jama'at hikaman. Hikaman jamu hikmatin. Jamak dari kalimat hikmah. Kenapa? Karena di sini mengandung banyak-banyak hikmah, bukan hanya satu hikmah atau dua hikmah. Jama'at yang telah bisa mengumpulkan banyak-banyak kalam hikmah, khussat biha khairul milal, yang diberi khususiyah dengan kalam dengan hikmah khairul milal aidinul Islam, agama Islam. Utlubil ilma wala taksal fama ab'adal khair ala ahlil kasal. Menuntutlah engkau, carilah ilmu atau tuntutlah ilmu. Utlub bimana ijtahid fi talabil ilmi, disuruh berupaya keras untuk mendapatkan ilmu. Al di sini kata beliau ada dua kemungkinan. Ketika al-lil ahdi dhihni berarti yang dimaksud dengan al-ilm adalah ilmu syariat. Akan tetapi ketika al yang dimaksud adalah al-lil istighraq, berarti ilmu yang dimaksud di sini semua ilmu, entah ilmu syariat atau ilmu duniawi, ilmu dini atau ilmu duniawi, ilmu agama atau ilmu di luar agama. Ilmu ada dua, ada ilmu din, ada ilmu ad-dunya. Dan kata beliau sampai ilmu duniawi pun terkadang hukumnya fardu kifayah. Ilmu din, ilmu agama ada dua, ada furudul ain, wajib secara individu, setiap orang muslim harus mengetahui ilmu tersebut. Ada dari ilmu agama adalah furudul kifayah. Ulumuddin kita bisa bagikan lagi, bahwasannya ilmu din adalah ilmu tauhid, ilmu syariah atau ilmu ahkam, yang di situ ada muamalat, ankihah, qada, jinayat, mawarith, ahkam sultaniyah, semua tandarij atau tadkhul di dalam ilmu ahkam atau ilmu syariah, dan ilmu ma'rifatul qulub yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu din ada tiga secara ringkasannya, ada ilmu tauhid atau imaniyat, dan ilmu syariah, ilmu ahkam atau dikenal dengan hukum-hukum Islam atau al-Islam, atau ihsan ma'rifatul qulub yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Selain dari ilmu tersebut adalah alah, kata beliau, seperti nahwu, sharaf, balaghah, usul fikih, ilmu usul tafsir, semua adalah ilmu alah, alat untuk kita bisa memahami Alkitab wa sunnah, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Wala taksal, fama al-kasal, al-taksal dari kasal itu adalah as-sa'amah atau adamur raghbah. Fama ab'adal khaira al ahlil kasal. Ma di sini adalah ta'ajjub, kata beliau, yang dimaksud adalah sungguh jauh kebaikan
bagi orang yang malas-malasan. Ala ahlil kasal. Kasal diddun nasyat. Al-kasal diddun nasyat. Kebalikan dari semangat yaitu al-kasal atau malas-malasan. Wahtafil lil fiqhi fid dini wala tashtaghil anhu bimalin wa khawal. Wahtafil, seperti yang dijelaskan dari awal, ihtam. Kita harus punya semangat untuk mengenal agama Allah atau memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Lil fiqhi fid dini, untuk paham seputar agama. Al-fiqhu dari faquha atau dari faqihah. Al-fiqhu terkadang dari faqihah, terkadang dari faquha. Faqihah mutlaqul faham. Al-fiqh bermakna al-faham, pemahaman. Pemahaman secara mutlak itu dari faqihah. Ketika faqihah yafqahu, itu adalah pemahaman secara mutlak. Adapun faquha itu tidak dietlakkan, tidak dipakai di bahasa Arab kecuali untuk pemahaman yang sangat detail. Pemahaman yang amik, yang yasbiq ghairahu, yang faqu ala ghairihi, yang dia unggul terhadap orang lain. Tidak sembarang orang bisa memahami hal tersebut. Ketika dia faham, berarti itu faqih dari faquha, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syirazi di kitab Luma Usul Fiqih. Wala tashtaghil, jangan sibuk bimalin, dengan mencari harta atau segala perkara yang berikatan, setajana perkara yang terikat dengan mencari dunia. Kita sebagai santri jangan sibuk mencari dunia dulu, jangan sibuk mencari harta, jangan sibuk mencari. Kesibukan kita hanya difokuskan untuk memahami agama. Al-fiqhu fid din. Wa khawal itu seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna Khalil di sini, ka khadam wa hasham wazdan wa ma'nan. Bagaimana jangan sibuk kita harus di sekitar kita ada beda jaga nah, andi asisten, orang-orang saya kira saya ajaga, atau beda polisi nah sitin, atau beda pembantu nah, beda asisten nah. Kita jangan sibuk keleban rafahiyah. Kita fokus kutu keleban nyari ilmu, dan mencari ilmu itu harus kita rela melas, rela enah gitu ya. Ada wahjurin nauma, bahkan tinggalkan banyak tidur. Pakontinya banyak tidur. Wahjurin nauma. An-naum akhul maut. Tidur adalah saudara dari kematian, mate. Tedung ban mate, rip mirip. Karena Nabi Muhammad mengatakan an-naumu akhul maut. Penderasan terjepon fala yanamu talibul ilm illa idza ghalabat ainah. Kecuali tertedung, benih tedung orang santri, akan tetapi tertidur saking capeknya menuntut ilmu sampai ketiduran, itu baru santri. Karena ketika kita mengatakan, kata beliau, tidur adalah saudaranya mati, berarti kita membuang waktu kita mati sebelum kita mati. Berarti kita lebih banyak matinya di dalam hidup kita. Kalau misalnya tedung berapa persen dalam sehari semalam? 3% atau separuh dari sehari semalam kita tidur. Berarti separuh dari hidup kita adalah mati. Tsumma qala wahjurin nauma wahassilhu, tinggalkan, hindari, jangan banyak-banyak tidur. Wahassilhu, dan cari raih ilmu. Faman, maka orang yang tahu dan faham apa yang dia tuju, apa yang dia tujuan akhirat, ilmu tulub, fadlul ilmi, keunggulan ilmu, yahkir man badal, akan terasa ringan atau receh apa yang telah dia lakukan dari meninggalkan senang-senang, meninggalkan tidak banyak tidur atau capek, letih dan semacamnya. Semua akan terasa ringan ketika kita sadar bahwasannya yang kita cari adalah hal yang agung, yaitu ilmu. La taqul qad dhahabat arbabuhu kullu man sara 'ala ad-darbi wasal. Jangan engkau katakan qad dhahabat arbabuhu, telah hilang, tidak ada sudah orang yang punya ilmu, tidak ada ulama. Jangan kita mengatakan hal seperti itu. Kullu man sara 'ala ad-darbi wasal. Setiap orang yang menuju pintu pasti akan sampai. Dan kata beliau, setiap zaman la yakhlu minal ulama. Setiap zaman pasti di situ ada ulama. Di situ ada orang yang mengerti agama, karena agama itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama dilindungi dengan adanya ulama yang menjadi benteng agama tersebut. Jidda sidqan tajid mursyida. Ahli tasawuf, kata beliau, mengatakan kita yang penting bersemangat, jujur di dalam mencari, tajid mursyidan, maka engkau akan mendapatkan mursyid, orang yang menunjukkan kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-darbi, kata beliau, adalah madkhal bainal jabalain. Ketika ada dua gunung, jalan yang di tengah itu dinamakan darb. Akan tetapi setelah itu ad-darbu dipakai setiap pintu. Apapun pintu rumah misalnya, itu dinamakan ad-darb. Kullu man sara 'ala ad-darbi wasal.
kalimat ini sudah jadi mathal Arabi dan artinya setiap orang ijtahada wajadda la budda ayasil. Orang yang berupaya, berusaha pasti akan sampai ke tujuan yang dia akan raih. Seperti orang mandawama turqal bab, orang yang terus mengetok pintu, la budda ayuftah, pasti nanti akan dibukakan pintunya. Fisdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Di dalam nambahin ilmu, irghamul ida, panikah ngina akid dak kamuso, dak remarten. Irgham panikah kita sering mendengar di kalimat Arab raghima anfu fulan. Al-anf hidung. Ketika orang panikah takabur kadang pateki ya tak. Iya lo ngateki. Ketika orang panikah panikah raghima anfu. Raghima at-turab. Ar-rahmu at-turab adalah tanah. Seolah-olah curungam aki cetak penah penyeting sampai dak ke bumi. Raghima. Raghima panika kalaban makna irgham bi makna at-turab pada asalnya. Tapi pakai kangkui artena ihana. Inah muson kakeh ketika kakeh adi ilmu. Semakin alim kakek, semakin muson kakek, semakin inah bedai beban kakek. Irghamul ida, idlalun wa ihanatul lil ida. Al idaan, si maksud musuh kak dinto. Kita jangan terlalu luas memikir musuh orang yang sebenarnya sekitar kita enggak. Musuh panika adalah ada nafsu kallati baina jabak. Nafsan sampean. Musuh si paling semak bersampean adalah nafsan sampean. Ketika sampean ada ilmu, panika nafsu panika akan hina. Sebagian sampean panika teki kalaban ilmu, ban ngamalaki kalaban ilmu. Wa jamalul ilmi islahul amal. Keindahan ilmu tergantung dari baik perilaku atau baik amal. Bagus ibadana, bagus perilaku. Berarti itu saya ilmu saya tadi ganteng. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal gila, kata beliau. Kegilaan. Budak orang yang di ilmu tapi tak amal lagi, gila berarti. Kata Imam Ghazali, wal amal bila ilm la yakun. Sedangkan amal tanpa ilmu, beribadah, mengamalkan taat dan semacam, tapi tidak dilandasi dengan ilmu, tidak berdasarkan ilmu, la yakun, itu tidak akan terjadi. Yammilil mantiqa bin nahwi fama yuhramul i'rab bin nutqi ikhtabal. Jammil, perbaikilah, perindahlah kalam atau tebuna sampian bagus. Kalam Arab sampian bagus, bahasa Arab sampian bagus. Kalaban mana apa bin nahwi dengan ilmu nahwu. An-nahwu panika ilmun ya'simu mura'atuhu al-lahna fil kalam. Ilmu saya bisa jaga dari ketekeliruan ketika ada bui dalam bahasa Arab. An-nahwu adalah ilmu alat dan seperti yang dikatakan kata beliau adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah hukumnya belajar ilmu nahwu karena termasuk dari ilmu alat yang lima'rifati alkitab wa sunnah, untuk kita memahami alkitab wa sunnah, untuk memahami kita alkitab wa sunnah. Nabi Muhammad SAW di salah satu riwayat bersabda, ta'allamul arabiyyah wa 'allimuha abna'akum. Belajarlah bahasa Arab dan ajari kepada anak-anakmu. Karena dengan kita belajar bahasa Arab tersebut atau ilmu nahwu secara khusus, kita bahasa Arab secara umum, kita adalah salah satu jalan untuk kita memahami, bisa memahami alkitab wa sunnah, ilmu nahwu. Pertama pencetus ilmu nahwu adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali, dan kata Imam Sayyidina Ali, unhu nahwa hadza. Unhu, ayo jalan di jalan seperti ini, sudah cara seperti ini, ayo kita bikin cara seperti ini. Unhu nahwa hadza, dari situ diambil dari kalam Sayyidina Ali. Unhu nahwa hadza, ilmu itu dinamakan ilmu nahwu. An-nahwu yuslihu, kata sebagian syu'ara mengatakan an-nahwu yuslihu min lisanil alkani. Ilmu itu memperbaiki lisan yang kurang fasih, alkani yang tidak fasih. Wal mar'u atau wal mar'atu udhimuhu idza lam yalhani. Ketika ada orang yang tidak salah di dalam berucap, bahasa Arabnya betul, tepat, nahwunya betul, tu'dhimuhu, muliakan dia. Fa idza talabta minal ulumi ajallaha, maka ketika engkau mencari ilmu yang paling agung, paling tinggi, fa ajalluha minha muqimul alsuni. Maka yang paling agung dari sekian banyak ilmu adalah ilmu yang bisa membetulkan, meluruskan lisan kita atau menjadikan bahasa kita menjadi tepat. Dan orang Arab qadiman memperupamakan ilmu nahwu adalah al-milh, adalah garam. Makanan apapun tanpa garam
itu kurang enak. Begitu juga al-kalam bidun an-nahwu, al-lughah al-arabiyyah bidun an-nahwu, bahasa Arab akan tetapi di situ tidak ada nahwu, sama seperti makanan yang tanpa garam. Faman yuhramul i'rab binutqi ikhtabal, orang yang tidak disia-siakan atau tidak diberi, tidak punya bagian dari ilmu nahwu, man yuhramul i'rab binutqi ikhtabal, akan tahayyara fi kalamihi, akan kebingungan. Khabal ikhtabal ay tahayyara fi kalamihi, akan kebingungan di dalam berbicaranya, di dalam berucap. Atau asabahul khabal al-junun, orang yang berbicara ngomong bahasa Arab tanpa nahwu, ikhtabal asabahul junun, seperti orang gila. Jammilil mantiqa bin nahwi faman yuhramul i'rab bin nutqi ikhtabal. Wa jamalul ilmi islahul amal, keindahan ilmu adalah memperbaiki amal. Al ilmu zainun bil amal, katanya ada bait syair mengatakan al ilmu zainun bil amal, ilmu itu akan indah dengan amal, amal baik. La bitabahi wal amal, ilmu tidak akan jadi indah bitabahi dengan gak megagak bur matakabur kelebihan ilmu wal amal, dan hanya berandai-andai engkau deki ngamalakit, engkau deki daya, hanya berandai-andai, ilmu itu tidak akan indah. Man ata fi wasfihi bil qawli wal bil fi'li kamal, orang sememang ngamalaki kelebihan ilmuna, amala sesuai dengan ilmuna, kamal, sempurna. Fa anna afi an fi'lihi fa huwa himar au jamal, akan tetapi orang andi ilmu tapi tidak mau mengamalkan terhadap daripada ilmu yang telah dia raih, fa huwa himar au jamal, berarti orang itu adalah keledai atau orang itu adalah onta, bukan manusia, katanya. Di bait syair mengatakan orang andi ilmu tapi tak ngamal lagi kelebihan ilmu, benih manusia, ya imma himar, ya imma onta. Dalam onta yahmilu asfaran fala yadri makna ma hamal, dia membawa kitab, himar membawa kitab, lambat himar penega Ustaz, saya mungkin mobil penega kebai alat angku ingin berkitab perpindahan dari ke sana ke sini, punya kitab itu sehimar. Apakah himar itu faham terhadap apa yang diberi atas sehimar penega di kitab penega? Tidak faham. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang Yahudi pada ban himar yahmilu asfara, himar siap tasnya punya kitab andi Taurat tapi tak faham dak ke Taurat, tak ngamalaki kelebihan Taurat. Thumma qala rahimahullah taala inzi min syi'ra wa lazim madhhabi fatirahu ar-rifdi fid dunya aqal. Pokok ndak ada mah, angkitlah nazaman, angkit syi'iran, kabai syi'iran. Syiar penega yahtaj ila al-khayalil akbar, membutuhkan daga imajinasi seluas, selebar, baru kita bisa bikin syi'iran yang baik, yang bagus. Ketika ada mah segantang, seindah, semanis, ketika kita punya imajinasi yang luas. Yahtaj ila al-khayalil kabir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dzamma syu'ara, Allah Subhanahu wa taala mencela di surat Asy-Syu'ara, akhir surat Syu'ara, kepada penyair. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dari itu kata beliau walazim madhhabi, isra nuru madhhab Ibnul Wardi. Daripada Al-Wardi kakek mau terus dia syair, kakek andi kemampuan bisa bikin syairan torok tang tariqah, torok tang madhab. Dari tang madhab syairan si tak madhmum. Apa syairan tak mahmud? Asy-syi'rul jaiz. Kojaan madhabi asy-syi'rul jaiz. Dikatakan itu Syekhana Khalil adabu min kauni la anzumu illa nazman jaizan. Ada madhab Ibnul Wardi, tak nazam kecuali nazam sejaiz. Beliau juga kedua kitab al-bahjah fi ilmu al-fiqh al-mufakkih, al-bahjah setajun bait syair. Kenapa nazmul jaiz? An-nazmul jaiz panikah muqayyad, etakitin qatu an-nazmul khali anil kadhib, nazaman yang di situ tidak ada kebohongan, al-khali an ihtiqarin nas, yang tidak ada merendahkan manusia orang selain, atau yang di situ tidak ada dzam ma la yastahiqu dzam, mencela orang yang tidak berhak untuk dicela, atau sebaliknya madhu man la yastahiqul madha, memuji orang yang tidak pantas untuk dipuji. Itu nazmul jaiz. An-nazmul jaiz nazaman syairan yang boleh, nazaman yang tidak ada kebohongan, tidak ada mencela orang lain, atau memuliakan orang yang memuji orang yang tidak pantas dipuji, atau mencela orang yang tidak pantas dicela, atau muayyanan. An-nazmul jaiz. Waqad warada
an-nadhmul jaiz alladhi khala 'anil kadhib. Akan tetapi masalahnya syu'ara kanu qadiman, syu'ara dulu berpendapat bahwasannya a'dzabu syi'ri akdzabuhu. Paling indah bait syair itu justru yang paling bohong katanya. Mana yang paling gombalnya, paling bohong. Terletak di situlah syairan semakin indah, semakin manis. Waqad warada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istama' syi'rah. Syairan bahkan bukan hanya syairan, sampai taghazzul boleh. At-taghazzul mubah. Ghazal itu mubah. Rayuan-rayuan gombal yang ditakbirkan dengan bait syair itu tidak ada masalah, mubah selama ghair muayyan katanya. Tidak ditentukan. Sebut orang binin sepoji sampean pun semacam. Au muthiran li syahwah, atau bikin pendengar, bikin syahwat misalnya, panika tak kenging taghazzul. Selama taghazzul tidak ada ta'yin di sana dan tidak muthir li syahwah, itu tidak ada masalah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu mendengarkan syairan Ka'ab ibn Zuhair, asy'aran atau abiyatan banat su'ad, itu dibuka dengan ghazal. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di salah satu perjalanan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dibilang ardafa ghairahu minas sahabah. Nabi Muhammad ketika numpak dak ke kuda mereka atau dak ke unta mereka, padahal Nabi Muhammad guncengin salah satu orang sahabat, kana yahdu katanya. Dulu sahabat tersebut kenapa melantunkan bait syair kejing Nabi dengar lagi kayak dingin duit Nabi Muhammad. Bahkan ketika selesai sahabat penika se melantunkan syairan-syairan penika kejing Nabi ada ayo lanjut. Debu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu penika lamba penika Imam Syafi'i penika syair lamba Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i tak banyak syairan. Kenapa demikian? Karena para ulama dulu mereka tak sibuk dengan syairan, sibuk bima huwa aham minasyair, sibuk kelaban barang selebih penting dari syairan. Itu kenapa? Bagaimana cara memahami Alkitab wa Sunnah sampai tati madhab fiqh dan semacam mereka ulama zaman dahulu. Sehingga di zaman itu mereka syairan mereka yungkis ala muru'atihim, mereka ngurangin ndak kewibawaan orang alim di zaman itu ketika banyak bikin syair, terlalu senantiasa keseringan sampai setiap waktunya hanya syairan dan semacam mereka ngurangin ndak kewibawaan para ulama. Imam Syafi'i syair kan, tetapi syairan Imam Syafi'i mereka tak sebanyak karangna Imam Syafi'i ketika seputar fikih atau hadis dan semacam. Imam Syafi'i ada walau la syi'ru bil ulama yuzri lakuntul yawm asy'ara min labidi. Saking syairan dia tak ngurangin dak ka makanan ulama. Tepun Imam Syafi'i sengkore lebih penyair daripada labid. Labid panika salah satu syuara jahiliyah si masyhur nang zaman itu. Imam Syafi'i panika tak ada budak kesyairan kecuali sekoni bisa dihitung syairan Imam Syafi'i, akan tetapi kulluha fil hikam wal mawa'id. Satu nah, syairna Imam Syafi'i panika seputar kalam hikmah dan seputar mau'izah. Adapun masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika bi Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghi lah. Allah Subhanahu wa taala tak apareng oning dak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak iacirin syairan sareng Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Tak parju ke, tak pantas Nabi Muhammad engke panika teti penyair. Kenapa? Karena kimun sekelas ulama nang zaman lamba mereka ngurangin wibawa nah boleh sosok nabi mereka ki orang yang agung yang mulia bancukan syairan mereka qad yusabbibu ta'an 'ala al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad teti penyair, bisa jadi orang yang akan mencela Al-Qur'an, dianggap Quran karangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menjaga Nabi Muhammad untuk tidak menjadi penyair. Sehingga Nabi Muhammad ketika pernah nang salah satu riwayat kajing Nabi Muhammad nataqa bisyi'r panika lam yanwi bidzalika syi'rah. Ketika terlontar dari lisan agung baginda Muhammad, lisan indah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bait syair, itu Nabi Muhammad tidak atau jutaan niat syairan min babit tawafuq. Kan tadabu Nabi Muhammad dabu kalam masyhur fil jahiliyah atau semacam, ternyata menika syairan. Bahkan kadang jawon Nabi Muhammad ketika adabu syairan kadang mukhtallal wazan arut kadang terkeler. Sayyidina Ali ketika mendengar kajian Nabi Muhammad
ada bu syi'ran syi'rna terkelero kajing Nabi Sayyidina Ali ada bu walaqad sadaqal qail ongku bener artinya Allah Subhanahu wa taala bener wa ma'lamnahu syi'ra ma yabghila ya sengkok si akung sebut Allah taala tak ngacirin Muhammad dak ke syi'ran ipa terkelero bi Allah taala Nabi Muhammad ketika yuntiku bi syi'r adapun sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan nabiyyu la kadzib ala ana Abdul Muttalib panika beni asa syi'ran Nabi Muhammad akan tetapi panika Nabi Muhammad ada bu ternyata sama dengan wazan syair Arab atau ittifaqan ya pun yang tepat ban syairan Arab. Tsumma qala rahimahullahu taala ulazim madhhabi ipakon ketika bikin syairan bait syair panika ipakon nadhaman sajaiz fatirahu rifd fid dunya aqal orang yang menolak pemberian di dunia ini lebih sedikit daripada orang yang menerima pemberian. Artinya dalam ketika orang bi Allah Subhanahu wa taala parengin kemampuan mauhibah bisa bikin syairan ben semacam jarang orang panika senolak pemberian panika karena orang nolak pemberian panika jarangnya banyak orang yang beriin panika mah dak diberi panika jarang orang seketika parengin pas tanda panika jarang sama seperti syairan ketika orang pengen mauhibah bi Allah taala panika keluar syairna. Tsumma qala fa huwa unwanun 'ala al-fadli wa ma ahsana syira idza lam yubtadhal syairan itu adalah dalil unwanun dalil 'ala al-fadli panika azyada fi kulli syai tambahan di dalam segala sesuatu panika al-fadl keunggulan di dalam segala sesuatu itu adalah al-fadl yang di sini yang dimaksud al-fadl ziyadatun fil ilmi beda tambahan dari Allah taala di dalam ilmu ai fi ilmi lisan wal nutqi tambahan dari Allah taala ketika orang parengin kemampuan andi malakah di kemampuan mauhibah peparing di Allah taala bisa bikin syairan panika termasuk ziyadah keunggulan separengin sareng Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu lisan wa ma ahsana syi'ra idza lam yubtadal dan sungguh baik syairan panika bagus idza lam yubtadal ketika tak paenah bagaimana ihanatu syi'r ma'inah syairan panika darma al-ibtidal bimana ihana aw intiqas nginaaki dak ka syairan panika bisa rendah ketika syairan tersebut memuji barang-barang seinah ketika syairan tak yang kui di tempat di porsinya panika nginaaki dak ka syairan lamba cerita aki Bashar ibn Burd syair Abbasi sampai panika saking kuwata syairna atau ilmuna dalam lughah dalam al-adab al-arabi sampai ulama ka helab beda siatabu panika yuhtajju bi asy'arihi bisa kebai hujjah bisa kebai talil Bashar bin Burd dalam lughat nang syiiran Bashar bin Burd lamba andi budak bini panika epoci ketika waktu amasak panika epoci bi Bashar panika rababatu rabbatil baiti tasubbul khalla fi zaiti laha ashru dujajatin wa dikun hasanu sauti panika termasuk yabtadil atau nginaaki dak syiiran karena kenapa kalau muci orang ngamasak de kok aja mah beda minyak beda rian panika termasuk menghina aja pun dak syiiran kenapa demikian karena entah barang tak penting barang serendah panika merendahkan dak syair dak ka maqam syair mata ahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin imma muqriqin panika dua riwayat ya pon panika imma bil qaf atau bil fa au man alal asli takal mata ampun seta ahlul fadli orang-orang seandi keunggulan artinya ahlul ilmi pasera ya pon ahlul fadli alladzina balagu darajatan naf'il akharin orang sedapat dak ke makom bisa beri manfaat kalaban ilmunah dak ke orang selain wajah ahlul fadl makanya dibuaki je pon asy-syekh man wasala ila darajatan naf'i wa in kana sabiyan orang pengen digelar syekh panika orang si bisa manfaat kalaban ilmu nah dak orang lain walaupun nak walaupun ki ngudah panika wajah syekh lam yabqa ahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin panika laibin orang hanya orang yang main orang yang hakir tandi ilmu auman alal asli takal atau orang yang hanya berbangga-bangga dengan datuk-datuknya atau dengan bengeseponya tadi ilmu yang cuma melambak tang aba melambak tang juju tina bet syair panika ada bu ya ima orang yang jahil orang bodoh atau orang yang cuma agak-agak ngampuaki bengesepon masih takal syairan kali itu maka dibuaki je pon penapa laisal fataman yaqulu kana abi lakin al-fata man yaqulu ha ana bani nak ngudes sehebat ya ketika dia hanya mengandalkan bapaknya
Nah, kena ngude sehebat orang yang berani ada buat ya sengkok reh. Ya sengkok ya tang kemampuan. Jadi andi ilmu. Lisanu halihi kok jadi orang andi ilmu. Mata ahlul fadli lam yabqa siwa muqrifin au muqriqin au man 'alal asri takal. Sudah ampun wafat atau sudah selesai masanya ahlul fadl al-ulama alladzina, mereka yang sampai ke derajat naf'al akhirin, memberi manfaat terhadap orang lain terhadap ilmunya atau dengan ilmunya, seperti yang telah didawuhkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala la yantazil ilman intiza'an. Allah Ta'ala tidak menyebut ilmu ya intiza'an dengan benih tarik bi Allah Ta'ala ilmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bimautil ulama, pasal para ulama sampai orang penega darma ittakhadul ru'asa juhalan, siapa yang jadi panutan orang awam, juhal orang bodoh, sedarma seaftau bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan, waliyadzubillah. Dan di riwayat yang lain Nabi Muhammad bersabda, yamutul amthal fal amthal, akan mati orang alim soleh satu persatu. Nabi Muhammad yang riwayat lain tabun kullukum tamutun, kalian semua akan mati. Wa innama yu'ajjal bi khiyarikum, akan tetapi Allah Ta'ala mendahulukan orang sekhiyar, panika saya pasti tegak ada Allah Ta'ala khiyar, panika pasti ada ulama as-salihin, panika pasti tegak ada. Zahir hadzal bait yata'arad ma'al al-bait alladhi qablahu, zahir bait panika bertentangan dengan la taqul kadzabat arbabuhu, yang di awal menegaskan bahwasannya ulama ini tetap badah setiap zaman, tapi panika ada bumat ahlul fadli lam yabqa siwa mukrifin au muqrik أو من على الأصل التكل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبال بضم القاف, ini jaman kublah. أنا لا أختار, saya tidak memilih untuk mencium tangan yang tangan itu lebih baik dipotong. Udah Ibnu Al-Wardi, tak perlu engkau nyium tanang orang semutakabirin, orang ahli takabbur, tak perlu nyium tangan mereka karena tangan mereka lebih berhak untuk dipotong, bukan untuk dicium. Akan tetapi para ulama dahulu mengatakan bahwasannya yajuzu taqbilul yad, boleh mencium tangan seperti takbil yadul ulama, mencium tangan para ulama, wal aba, orang tua, ummahat, ibu, wal hukama awis salatin al adilin, ahli al adalah, atau boleh kita mencium tangan pejabat yang berperilaku adil, karena kata beliau mereka pejabat yang adil, auliya Allah fil ard, adalah wali-wali Allah di muka bumi ini ketika dia berperilaku adil. Dan jangan kita dengarkan orang yang mengatakan bahwasannya takbirul yad sajdah sughra, orang mencium tangan itu adalah sujud katanya, berarti bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah. Ini kata beliau kalam itu sahih, ini kata-kata yang tidak benar, pendapat yang melenceng. Kenapa? Karena ini la yasih lughatan ula syar'an. Secara lughat tidak ada takbil bimakna sajdah, itu tidak ada di segi lughat. Begitu juga dari segi syariat. Bahkan kata beliau kalau kita tarik ke belakang, justru di zaman dahulu sebelum syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak apa-apa. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud yang bisa jatuh kekufuran, bisa kafir, bisa murtad orang sebab sujud ketika asajah sujud, asajah nyempedak ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sujud ya, memang di syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada selain Allah haram hukumnya, tapi tidak nyampe ke level atau tidak nyampe ke derajat kufur. Sujud yang bisa menjadikan orang yang sujud tersebut kafir atau murtad, yaitu sujud yang yaqsidu bidzalika ibadat ghairillahi azza wajalla, yang dia bertujuan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. In jazadni an madihi sirtu fi riqiha aula fayakfinil khajal. Ketika syiiran saya atau syiiranku menjadikan aku mendapat upah, berarti sirtu fi riqiha, berarti saya menjadi budak daripada syiiranku sendiri. Berarti mungkin ngalah upah dari syiirna, karena zaman dahulu itu syiiran mereka diteruntukkan kepada para hukama, para sultan, epoci, para pejabat-pejabat zaman dahulu, para raja-raja epoci. Kenapa? Karena yastarzik, orang melantunkan syair
panika kangku nyari rezeki. Debut Ibnul Wardi, orang sekandaji berarti raqik, berarti budak dan hamba daripada syairannya. Dia diatur syairannya untuk mencari rezeki dengan syairan tersebut. Aula atau tidak, dia tidak mengambil upah dari syairannya, akan tetapi yakfinil hajat, bikin saya malu. Dulu cerita dari Farosdak, salah satu penyair, ketika bertemu dengan Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan di Masjidil Haram, ketika orang ramai semua bertawaf, Hisham bin Abdul Malik ibn Marwan kangkui takbil Hajar al-Aswad, mereka kesulitan. Padahal sosok raja sudah. Mereka kangkui mencium Hajar Aswad, mereka kesulitan saking orang berdesak-desak, sehingga Hisham bin Abdul Malik bin Marwan senyium mendak ke Hajar Aswad, mereka nampu tentara nah, ajudan nah, kangkui orang siap tawaf, iatur ke kanan ke kiri, kanan ke kiri. Hisham bin Abdul Malik mau lewat. Tiba-tiba ada sosok laki-laki segenteng, sewibawa, seluar biasa, dengan sendirinya orang mereka pas apiak, apesa, abri jalan dak ke orang enggak dito kangkui nyium Hajar Aswad. Hisham bin Abdul Malik aciling dak ke orang segenteng enggak dito. Sehingga Hisham bin Abdul Malik ketika ongka dak ke mimbar, beda salah situ rajul minas Syam, orang dari Syam jaga. Pas saya panika, saya orang panika selebat panika si pas orang kapi dengan sendirinya apeak kapi, apesa kapi, kangkui abri jalan dak orang kak dito. Hisham tu macam ada bu, man hadanya. Seolah-olah dia tidak tahu. Tak tahu siapa dia. Padahal beliau tahu bahwasannya orang tersebut adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain As-Sajjad radhiyallahu ta'ala anhuma. Panika Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika Imam syair Farosdak panika langsung jaga melantunkan syairan ngucap dekat Hisham bin Abdul Malik. Hadzal ladzi ta'rifuhu al-Batha. Oh, tak tahu ya jadi dia. Jadi orang si Mekah tahu dak orang. Kenal dak orang jadi. Kenal dengan langkah kakinya. Wal baitu ya'rifu, bahkan Baitullah, Ka'bah tahu dak orang dia. Wal hillu wal haram, sampai tanah halal tanah haram semua mengatakan artian bumi bangsa esen tahu kapi ka orang jadi. Falaisa qawluka man hadha bidairihi al arabu ta'rifu ma ankarta wal ajamu. Ada pun kakek jadi saya ngucap man hadha tidak berarti apa-apa. Ketika kamu mengatakan saya tidak tahu, tidak berarti apa-apa, karena al arab wal ajam semua mengetahui siapa orang jadi bahwasannya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Hadza ibnu khairi ibadillah kullihim, hadza taqiyun naqiyut tahirul alamu. Farosdak. Akhir kisah Farosdak menikah sehingga banyak masalah sarang Hisham sampai setelah riwayat penjara Farosdak menikah gara-gara kejadian kak dinto. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain menikah apa yang upah dek ke Farosdak. Apa yang upah? Farosdak menikah tak neremah dek ke upah karena ipoci Sayyidina Husain kalau bersyiiran kak dinto pas beriin upah bi Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Farosdak menikah nolak kan. Ada bahwasannya kula tak minta upah li'annahu hadha din. Panika kemah adifa ahlul bait, mucih ahlul bait ada din ada kemah, tak pantas kemah panika diperjualbelikan, tak pantas kula ngala upah kalaban kemah panika mucih ahlul bait, amujaki ahlul bait, ngakuin ahlul bait panika kemah debuna. Farosdak a'dabul alfazi qawli laka khudh wa amarrul lafzi nutqi bila'al, paling indah paling manis lafal penikatang ucap laka ada kesampian khud ya galak penikat galak, jadi paling bagus paling nyaman untuk didengar paling manis ketika memberi artinya. Wa amarrul lafzi nutqi bila'al, paling pahit dari debu ketika orang ngucap la'al, pola-pola kok iberi dah kita barangkali nanti dia akan memberi upah kepada saya, itu paling pahit bahasa artinya menikah lebih baik memberi daripada menerima atau berangan-angan untuk diberi orang lain. Jadi Al-Quran dabu wasallallahu min fadli, orang yang minta dak orang selain, pokok minta dak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabu al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta atau mengemis. Labak Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Hasan ibn Yasar Al-Basri radhiyallahu taala anhu, rajul karim, orang mulia. Padahal kelanon salah sitonga bengasapona pada budak Sayyidina Hasan. Pernah salah sitonga ulama itanya aki nang Basrah, apa sih Hasan Basri mak tati muljah dina. Mak orang semua mengagungi dak ke Hasan Al-Basri. Itu buaki bahwasannya Hasan Basri kenapa kok jadi mulia? Karena Hasan Basri panika tak ciling dak ke kantong orang, tak ciling dak ke esen tanang orang. Artinya tak tamintah dak ke orang, bahkan tidak mengharap pemberian orang lain. Justru orang lain yang fuqara alaihi, orang lain sefakir kapi terhadap Sayyidina Hasan Basri, artinya puto kapi ngemis kapi dak ke ilmu Hasan Basri.
Basri. Bahkan nang salah sitonga biografi Hasan Basri jelaskan sampai al-hukama kanu haula yajlisuna amama al-Imam Hasan al-Basri kal atfal. Bahkan pejabat-pejabat pun duduk kapi bersimpuh ya dan Hasan al-Basri seperti anak-anak gini saya menuntut dak ilmu. Mulku Kisra tughni anhu kisratun wa anil bahri tizaun bil wasal. Kenapa kita terlalu terlena dengan dunia? Seolah-olah semua qatu eporop kalaban tunya kalaban artah. Sedangkan mulku Kisra tughni anhu kisratun. Sampai kerajaan Kisra pun Kisra tidak membutuhkan dari kerajaan kemegahan tersebut kecuali Kisratun. Kisratun ay kit'atun minar raghif. Kenapa? Hanya sepotong roti. Secokop dak ketabun, ya sepotong roti itu. Dari sekian banyak kemegahan, apa sih cokop dak ketabun? Hanya sepotong roti. Tak lebih dari itu. Kisratun ay kit'atun minat ta'am. Wa anil bahri tizaun bil wasal. Bahkan lautan pun seluas itu, sebesar, sebanyak air itu kita yang membutuhkan dari lautan tersebut hanya al-wasal. Kenapa al-wasal? Al-wasal pernikah beliau memperumpamakan ketika orang ngino mah ngala dari tasek pernikah je pun ngorok bumi kilo, pahibasanya naing tasek air laut terus etorot kilo sampai berkurang. Kenapa? Karena zat garam biar turun sehingga sisa air sedikit, dan air sedikit itu dinamakan wasal. Ini cukup jadi lah. Ini yang kita butuhkan, al-wasal jadi. Dari sekian luasnya laut, air laut kita yang membutuhkan hanya sedikit. Buat apa kita segala sesuatu harus ditukar dengan harta? Toh butuhnya kita hanya sepotong roti dan sedikit dari air. I'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Paniga engki kucan iktibas engki dari bait syair paniga iktibas muntut sedikit dari Al-Qur'an. I'tabir ngala ibrah kake. I'tabir paniga aslin i'tibar paniga al-ubur paniga jalan. Mana jalan? Tapi ketika orang jalan dan tahu tujuannya, pada kucan ibrah. Makanya kucan i'tibar. I'tibar panika labut minan nazar yadkhulu ilal yaulu ilal ghayat atau yuwassilu ilal ghayat. Berpikir sesengkeda pada ketujuan panika kucan i'tibar. Wa illa fil haqiqa i'tibar panika perlu dari al-ubur. Al-ubur panika jalan. Nahnu qasamna bainahum tubun Allah Subhanahu wa taala engko si akung ampun atu dak kaki kapi. Allah Ta'ala ampun mengatur rezeki makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala fil azal. Al-kismal azaliyah. Al-kismatul azaliyah. Tu'uman di Allah Ta'ala mimudhul azal. Wa qad rufi'atil aqlam wazjaffatis suhuf. Ampun yang ka bi Allah Subhanahu wa Ta'ala bolpen ban ampun kereng tinta-tinta sebada nang buku takdirah kulaban panjenengan. Sampun ditulis ka bi Allah Ta'ala. Buat apa kita berlomba-lomba capek-capek engki sampai ada pertikaian gara-gara merebut harta dan semacamnya? Toh semua harta panika ampun ditulis bi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih dapat dak kekuleban panjenengan pakun dapat? Kenapa sih tak dapat dak kekuleban panjenengan yang tidak dituliskan kepada kita semua tidak akan sampai kepada kita semua. Talqahu haqqan, maka engkau akan mendapatkan hak. Wabil haqqi nazal Al-Qur'an. Wabil haqqi nazal. Al-Qur'an nazala bil haqq. Bahkan nang salah sitonga riwayat itu buaki bahwasannya lan tamuta nafsun. Tak ada makhluk yang di muka bumi ini tak kira mati kecuali ampun nyamporna aki dak rezeki si ampun ditulis bi Allah Taala nang azal. Baru lestari rezeki kapi dapat si ampun ditulis nang azal peni kita kira mati. Jadi buat apa kita capek-capek sampai ada pertikaian, sampai ada pembunuhan waliyadzubillah, senyare rezeki, toh rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala min mundzul azal. Ini yang bisa kami terjemahkan dari pertemuan kedua dari seminar ilmu yang kita adakan bersama beliau Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Jalil Awad Karim Uthman Al-Aqli Al-Maliki di Pondok Pesantren Zawiyat Syekhna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan allati hiya tahta isyraf akhina al-fadil Al-Syekh Ismail Ibn Ali Ridha Al-Askhali hafizahullah ta'ala.